Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di tanggal 20 Maret 2022. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Engkau masih mengaruniakan ruang dan waktu bagi kami untuk sejenak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Kami telah sedia mendengarkan. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai ayat 14. Doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan? Ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah menyadari keterbatasan. Untandai katang palembiran. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tetapi sekalipun demikian, ia tetap memiliki keterbatasan. Manusia bisa mengatur dan menjalani kehidupan, tetapi yang menentukan hasilnya adalah Tuhan sendiri. Namun manusia seringkali tidak menyadari akan hal ini, sehingga menjalani kehidupan dengan mengandalkan diri sendiri. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini berisi doa Daud atas masalah yang dihadapi, khususnya dalam hal menjaga diri dari perbuatan jahat. Awalnya, dia berpikir untuk menjaga diri sendiri terhadap persoalan yang dihadapi, tetapi ternyata ia tidak sanggup, dan ia justru merasa semakin menderita. Dalam pergumulan yang semakin berat itu,
Ia kemudian menyadari siapa dirinya, lalu datang kepada Tuhan dalam doa. Ada beberapa hal yang menjadi permintaan Daud dalam seruannya kepada Tuhan. Pertama, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan mengenai akhir hidupnya karena ia menyadari dirinya sebagai manusia yang penuh keterbatasan dan suatu waktu akan tiada atau mati. Kedua, ia memohon kelepasan penghukuman atas dosa yang ia telah lakukan. Ketiga, ia sangat berharap Tuhan mendengar dan menjawab setiap permohonan yang ia sampaikan. Dari permohonan Daud tersebut tersirat keyakinannya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih yang akan mengampuni kesalahannya, sehingga harapan sukacita tetap dimiliki sebelum ia mati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sangatlah penting untuk merendahkan diri dan mengakui keterbatasan di hadapan Tuhan. Sikap yang demikianlah yang akan memampukan kita selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh sadar ya Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan karena dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu, terus meneguhkan iman kami, bahwa Engkau Tuhan Maha Pengasih yang akan mengampuni kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami terus memiliki pengharapan sukacita di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya Engkau Tuhan akan terus memampukan kami menghadapi segala perkara hidup, menuntun langkah kami menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kami mohon diberkatilah kami semua dalam berbagai tugas tanggung jawab kami dan peran kami. Diberkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan, di dalam masa muda mereka. Juga diberkatilah kiranya mereka yang sedang bergumul dengan sakit, yang bergumul karena berbagai persoalan-persoalan hidup, bahkan dalam duka cita sekalipun. Kami percaya dalam kuasa dan kehendak Tuhan, mereka yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang mengalami berbagai pergumulan dan persoalan hidup, akan terus ditopang dikuatkan oleh Tuhan. Juga diberkatilah kiranya orang tua kami dalam masa tuanya, dalam sukacita damai sejahtera, mereka pun akan terus mengecap kebaikan Tuhan, menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, sehingga masa tua tetap dijalani dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Diberkatilah mereka yang boleh menikmati pertambahan usia, apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini, juga semua karena kasih karunia Tuhan. Kiranya semuanya itu tetap dihayati, dijalani dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Diberkatilah gereja-Mu dalam bersama-sama mengerjakan tanggung jawab pelayanan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Pelayanan boleh ditata dengan benar, dan tentunya ya Tuhan, lewat pelayanan kami, kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kami pun juga berdoa, kiranya diberkatilah kehidupan kami bersama di tengah bangsa ini, dalam berbagai kemulut bangsa kami. Topanglah para pemimpin bangsa kami untuk dapat memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas hari ini, tentu dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.